Ternyata Israel yang hasut Amerika buat tarik bom nuklir dari Turki. Lebih dari sepekan lalu muncul dugaan bahwa Amerika Serikat bakal menarik pasukan dan sejumlah bom nuklirnya dari pangkalan udara militer Incirlik. Fakta pun terungkap, ternyata ada perang Israel di balik rumor tersebut. Dalam berita FIFA Militer, Senin 14 September, dilaporkan bahwa Amerika akan memindahkan pasukannya dari pangkalan udara militer Incirlik. Kabar ini muncul setelah seorang senator Amerika dari Partai Republik, Ron Johnson, meminta Presiden Donald Trump untuk segera memindahkan pasukan dan senjatanya ke pangkalan Angkatan Laut Amerika di Pulau Kreta, Yunani. Tak hanya itu, dalam laporan yang dikutip dari FIFA Militer dari Greek City Times, isu lain beredar menyebutkan Amerika juga akan memindahkan 50 rudal berhulu ledak nuklirnya dari Turki. Ternyata, ada peran Israel di balik kabar burung itu. Dalam laporan yang dipublikasikan oleh Institut Strategi dan Keamanan Israel, sejumlah kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, membahayakan pemerintahan atau kepentingan Tel Aviv. Oleh sebab itu, Israel meminta Amerika untuk memikirkan kembali penarikan pasukan dan senjata nuklir dari Turki. Permintaan Israel itu lepas dari pernyataan Departemen Pertahanan Amerika yang membantah akan menarik pasukan dan senjatanya dari Turki. Pentagon lewat juru bicara Letnan Kolonel Thomas menegaskan pihaknya masih akan membina hubungan baik dengan Turki. Amerika tidak memiliki rencana untuk mengakhiri kehadiran di pangkalan udara Incirlik, ucap Campbell, dikutip dari FIFA Militer dari Anadolu Agency. Amerika telah beroperasi di pangkalan udara Incirlik selama beberapa dekade. Atas undangan pemerintah Turki, kehadiran kami akan berkelanjutan di sana, menunjukkan hubungan yang kuat dan berkelanjutan antara Amerika Serikat dan sekutu NATO kami Turki, katanya. Kekhawatiran Israel tak lepas dari keterlibatan Turki dan sejumlah konflik di Timur Tengah, semisal di Libya dan Suriah. Tak cuma itu, Turki juga berdiri di belakang Azerbaijan yang tengah bersitegang dengan Armenia. Dan yang jelas, Turki juga berseteru dengan Yunani dan Siprus terkait masalah sengketa wilayah di Laut Mediterania. Meski Pentagon sudah memastikan sikapnya Israel tak menyerah, negara Zionis itu menyebut tindakan Turki di bawah komando Erdogan akan membuat negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik mengasingkan Turki. Meski di sisi lain, Turki juga adalah salah satu anggota NATO. Israel juga dengan berani menyatakan bahwa Amerika melakukan kesalahan dalam membina hubungan dengan Turki. Catatan lain dalam laporan itu, Israel memanfaatkan celah perdebatan atau perbedaan tajam antara Amerika dan Turki terhadap Partai Pekerja Kurdistan. Faktanya, Amerika menganggap PKK adalah sekutunya, sementara Turki mencap kelompok tersebut adalah organisasi teroris. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kembali menunjukkan kemarahannya setelah tahu Uni Eropa secara resmi meminta Siprus untuk berdialog terkait konflik sengketa wilayah. Tak hanya itu, sang presiden Turki kembali mengancam memerangi siapapun yang negara Eropa berdiri mendukung Yunani dan Siprus. FIFA Militer memperoleh laporan yang dikutip dari Orthodox Times yang menyebut bahwa kemarahan Erdogan meledak dalam rapat kabinet Turki. Sikap keras Erdogan ditujukan kepada sejumlah pejabat tinggi Turki beberapa saat sebelum Erdogan melakukan telekonferensi dengan Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Dewan Eropa Charles Michel. Erdogan mengecam Uni Eropa yang hanya meminta dialog perundingan penyelesaian konflik hanya kepada Siprus. Pria berusia 66 tahun menyebut Uni Eropa tak memperhitungkan Turki untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sementara Erdogan sebenarnya sudah membuka diri untuk berdialog. Mereka yang mengabaikan kami dan sekarang datang ke meja perundingan untuk Siprus, Mediterania, dan Mediterania Timur. Kami ingin berdiskusi, tetapi hak kami tidak boleh dilanggar, ujar Erdogan dilansir Sky.
Kami ingin berdialog dengan proposal yang adil. Jika tidak, kami akan menghindari perjuangan. Perjuangan kami dimulai sejak 2000 tahun lalu, katanya. Penilaian terhadap Uni Eropa yang dianggap berat sebelah membuat Erdogan kembali menebar ancaman. Erdogan menegaskan siapapun yang berdiri menentang Turki di belakang Yunani dan juga Siprus akan mendapatkan respon keras. Mari kita lihat sejarah modern kami. Mereka yang berdiri tegak di depan kami akan jatuh dalam badai pertama seperti pohon yang tumbang, ujar Erdogan. Seperti yang diketahui, Yunani dan Siprus berang terhadap tindakan Turki yang mengerahkan kapal penelitian Orucres ke wilayah Laut Aegea. Yunani dan Siprus mengklaim bahwa tindakan Turki itu telah melanggar kedaulatannya dan merespon dengan pengerahan armada militer. Sementara itu, Erdogan juga mengklaim Laut Aegea masih berada dalam teritorial Turki. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam pembicaraan telepon dengan Sekjen NATO Jens Stoltenberg menyerukan penyelesaian ketegangan di Laut Mediterania Timur secara damai. Seperti dilansir kantor berita Anadolu Kamis 24 September 2020, Erdogan mengatakan ketegangan dengan Yunani meningkat dalam beberapa pekan terakhir setelah Turki melakukan kegiatan eksplorasi minyak dan gas di wilayah Mediterania Timur. Ankara lanjutnya mendukung pengurangan ketegangan dan pelaksanaan dialog mengenai masalah Mediterania Timur. Yunani melakukan provokasi, namun Turki mengambil sikap tenang dan proses perundingan juga tergantung pada langkah tulis Yunani dalam upaya mengurangi ketegangan, tegas Erdogan. Sekretaris Jenderal NATO baru-baru ini mengatakan bahwa Turki dan Yunani adalah sama-sama anggota aliansi dan mereka siap terlibat dalam perundingan teknis untuk menghindari konflik di Mediterania Timur. Yunani dengan dukungan Perancis telah mempermasalahkan kegiatan eksplorasi energi yang dilakukan Turki di kawasan itu. Erdogan mengatakan perjalanan dari pembicaraan tersebut penjajakan akan tergantung pada langkah-langkah tulus yang diambil Yunani dan upaya meredakan ketegangan. Dia juga mengatakan Turki mendukung dialog dan mengurangi ketegangan di Mediterania dan negaranya telah memperjelas tidak hanya dengan retorika tetapi dengan tindakannya. Stoltenberg mengatakan di Twitter berbicara dengan Presiden RT Erdogan tentang situasi di #Esmed dan upaya yang sedang berlangsung @NATO untuk dekonflik militer untuk menghindari insiden dan juga kecelakaan. Kata tentang percakapan di Twitter. Baik Turki dan Yunani adalah sekutu yang dihargai dan NATO adalah platform untuk dialog, tambahnya. Yunani dengan dukungan Perancis telah mempermasalahkan eksplorasi energi Turki, mencoba mengotak-atik wilayah maritim Turki berdasarkan pulau-pulau kecil di dekat pantai Turki. Turki, negara dengan garis pantai terpanjang di Mediterania, telah mengambil dan mengirim kapal bor dengan pengawalan militer untuk mengeksplorasi energi di landas kontinennya dengan mengatakan Turki dan Republik Turki Siprus Utara memiliki hak di wilayah tersebut. Untuk mengurangi ketegangan, Ankara telah menyerukan dialog untuk memastikan pembagian yang adil dan sumber daya kawasan.